Malam itu hujan deras mengguyur Jakarta tanpa henti. Saat Budi memelukku erat di balkon apartemen kecil kami di kawasan Sudirman, dia berbisik dengan suara gemetar kalau lewat batas bilang saja. Aku diam tak berkata apa-apa dan kesunyian itu seperti gelombang yang menyapu segala batas yang selama ini aku bangun di dalam diri. Kami sudah berteman 10 tahun sejak kuliah di UI. Budi selalu jadi orang yang paling mengerti aku. Andi, pria biasa yang bekerja sebagai akuntan di kantor konsultasi keuangan besar. Dia arsitek relance yang suka menggambar sketsa gedung-gedung tinggi di malam hari. Kami tinggal bersama karena biaya hidup di Jakarta mahal dan kami saling percaya. Tapi malam ini setelah pesta ulang tahun teman kantor kami pulang dalam keadaan agak mabuk, hujan deras membuat kami berlindung di balkon. Pelukan itu mulai dari candaan biasa lalu tiba-tiba jadi berbeda. Aku merasakan detak jantungnya yang cepat, napasnya hangat di leherku. Aku tahu ini melebihi batas persahabatan tapi lidahku keluh. Pagi harinya aku bangun dengan kepala pusing. Budi sudah di dapur membuat kopi hitam seperti biasa. Semalam Maya kalau aku kelewatan, katanya sambil tersenyum malu. Aku mengangguk saja sambil memegang cangkir panas. Di dalam hati aku bertanya-tanya kenapa aku tidak bilang berhenti. Apakah karena aku takut kehilangan dia atau karena selama ini aku menyembunyikan sesuatu yang lebih dalam. Di kantor hari itu aku tak bisa fokus. Rekan kerja bertanya kenapa wajahku pucat. Aku hanya bilang kurang tidur. Sore harinya Budi mengirim pesan makan malam bareng. Aku masak rendang. Aku balas ya padahal hati berdegup kencang. Malam itu kami duduk di meja makan kecil apartemen. Budi cerita tentang proyek gedung baru di Stub. Aku dengar sambil memandang matanya yang selalu cerah. Setelah makan kami nonton film di sofa. Tangan kami bersentuhan lalu tak saling tarik. Andi, kalau kamu gak nyaman bilang aja ya, bisiknya lagi. Lagi-lagi aku diam. Malam itu kami tidur di ranjang yang sama untuk pertama kali, bukan sebagai teman tapi sebagai sesuatu yang baru. Tak ada kata-kata, hanya kehangatan pelukan dan rasa aman yang selama ini aku cari tanpa sadar. Hari-hari berikutnya hubungan kami berubah pelan-pelan. Di pagi hari Budi membuat sarapan telur dadar dengan sambal auritku. Di malam hari kami jalan-jalan di Taman Bundaran Hi sambil pegangan tangan diam-diam saat tak ada orang. Aku mulai merasa hidup lebih berwarna. Tapi di balik itu ada ketakutan besar. Keluargaku di Bandung, orang tua yang taat agama dan sudah menyiapkan jodoh anak perempuan tetangga. Kapan kamu pulang bawa calon istri? Tanya ibu lewat telepon setiap minggu. Aku jawab belum ada. Di kantor ada gosip tentang pria lajang yang terlalu dekat. Aku takut kalau ketahuan. Tapi diamku malam itu sudah membuka pintu dan aku tak ingin tutup lagi. Suatu akhir pekan kami naik kereta ke Bogor mencari udara segar. Di kebun teh Budi memegang tanganku di balik pohon. Aku senang banget sama kamu, Andi. Dari dulu sebenarnya. Aku tersenyum dan balas pelukannya. Tapi di kereta pulang aku memandang jendela dan bertanya dalam hati, apakah ini bisa bertahan di Indonesia yang masih banyak yang memandang aneh terhadap pria seperti kami. Keesokan harinya di kantor aku mendapat tugas ke Surabaya bersama tim. Budi ikut mengantar ke stasiun dengan motor. Hati-hati ya, jangan lupa telepon tiap malam, katanya sambil memelukku cepat di parkiran. Di kereta aku memikirkan kata-katanya. Hubungan ini masih baru tapi sudah terasa dalam. Di Surabaya aku tinggal di hotel sederhana bersama rekan kerja. Malam pertama Budi ideocal. Wajahnya di layar membuat aku rindu. Kami cerita panjang tentang hari masing-masing. Aku kangen pelukanmu, bisiknya. Aku tersipu dan diam lagi. Diam yang sama seperti malam hujan itu. Pulang ke Jakarta aku langsung ke apartemen. Budi sudah menunggu dengan masakan soto ayam hangat. Kami makan sambil tertawa. Malam itu kami bicara lebih dalam.
Budi cerita masa kecilnya di Semarang. Orang tuanya bercerai dan dia belajar mandiri sejak kecil. Makanya aku takut kehilangan orang yang aku sayang, katanya. Aku cerita tentang tekanan keluarga di Bandung yang selalu ingin aku menikah secepatnya. Mereka nggak akan mengerti, kataku pelan. Budi memelukku erat. Kita hadapi bareng ya. Minggu berikutnya kami pergi ke pantai Ancol akhir pekan. Berjalan di pasir sambil pegangan tangan saat senja. Angin laut membuat suasana romantis. Tapi tiba-tiba ada teman kuliah lama lewat dan melihat kami. Kami cepat lepas tangan tapi dia sudah tersenyum curiga. Wah, kalian masih deket banget ya, katanya. Aku gelisah sepanjang malam. Di apartemen Budi bilang jangan khawatir, kita hati-hati. Tapi aku mulai merasakan beban. Apakah diamku dulu sudah membawa kami ke jalan yang terlalu berbahaya? Di kantor gosip mulai beredar. Rekan cewek bertanya, Andi kamu sama Budi pacaran ya? Aku tertawa dan bilang cuma teman dekat. Tapi hati gelisah. Pulang kantor aku cerita ke Budi. Dia diam sebentar lalu bilang kalau kamu mau kita mundur sekarang aku paham. Aku langsung memeluknya. Nggak mau. Aku mau lanjut. Malam itu kami tidur sambil bergandengan tangan. Rasa sayang semakin kuat tapi ketakutan juga tumbuh. Akhir bulan ibuku datang ke Jakarta tiba-tiba. Aku mau kenalin kamu sama anak teman mama di Bandung, katanya. Aku panik. Budi mengerti dan pindah sementara ke rumah temannya. Saat makan malam dengan ibu aku bohong terus. Belum ada pacar ma. Ibu tersenyum, cepet ya nak, umurmu sudah 27. Malamnya aku telepon Budi menangis pelan. Aku nggak mau nikah sama perempuan. Budi bilang kita cari cara. Bulan berikutnya kami putuskan liburan ke Bali untuk refreshing. Tiket pesawat murah kami dapat promo. Di Ubud kami menginap di ila kecil dikelilingi sawah. Pagi hari bangun melihat matahari terbit, Budi memelukku dari belakang. Ini yang aku inginkan setiap hari, bisiknya. Kami jalan ke Tegalalang, sawah beroto diam-diam, di pantai Kuta malam hari kami duduk di pasir memandang ombak. Budi cerita mimpi masa depan suatu hari kita bisa tinggal bersama terbuka tanpa takut. Aku ingin percaya tapi ingat keluarga dan masyarakat. Di Bali kami hampir ketahuan. Ada turis Indonesia yang kenal Budi dari proyek dulu. Mereka ngobrol lama dan melihat cara kami saling pandang. Pulang ke Ila Budi bilang mungkin saatnya kita lebih hati-hati lagi. Tapi liburan itu membuat kami lebih dekat. Kami bicara tentang masa kecil, mimpi-mimpi kecil. Aku merasa tumbuh belajar menerima diri sendiri. Diam malam hujan dulu sudah membawa aku ke sini tempat aku merasa hidup. Kembali ke Jakarta tekanan semakin besar. Di kantor bos memanggilku, Andi kamu bagus kerjanya tapi kelihatan sering capek. Ada masalah? Aku bilang tidak. Teman satu tim mulai curiga dan bertanya langsung, kamu gaya? Aku kaget dan bilang nenggaklah. Tapi malamnya aku cerita ke Budi. Dia marah, siapa yang bilang? Kami bertengkar kecil pertama kali. Kamu terlalu diam Andi, itu yang bikin susah. Aku diam lagi. Besoknya kami baikan dengan pelukan panjang. Keluarga Budi di Semarang menelepon. Ayahnya sakit dan minta Budi pulang. Budi pergi 2 minggu. Apartemen terasa sepi. Aku merasa kehilangan. Telepon tiap malam jadi obat. Aku kangen kamu, kataku jujur. Budi bilang ya, aku juga. Sabar ya. Saat Budi kembali kami merayakan dengan makan malam romantis di rumah. Tapi tetangga apartemen sudah mulai gosip. Satu malam ada yang ketuk pintu dan bertanya, ada yang aneh di sini ya? Kami pura-pura tidak tahu. Puncak masalah datang saat Lebaran. Aku pulang ke Bandung sendirian. Keluarga besar kumpul. Ibu sudah siapkan gadis cantik tetangga untuk dikenalkan.
Namanya Sinta, kerja gurus, kata ibu. Aku tersenyum sopan tapi hati sakit. Malam Idul Fitri aku telepon Budi di kamar kecil. Aku nggak tahan lagi. Budi bilang, kamu kuat Andi. Kita hadapi. Pulang ke Jakarta aku langsung ke pelukan Budi. Di kantor teman yang curiga tadi menyebarkan rumor Keher, bos memanggil kami berdua. Ada laporan kalian terlalu dekat. Perusahaan gak melarang tapi jaga citra. Kami keluar dengan muka pucat. Malam itu kami duduk di lantai apartemen. Budi bilang, mungkin aku harus pindah kerja. Aku menangis, jangan tinggalin aku. Kami bicara sampai subuh tentang masa depan. Apakah cinta ini layak diperjuangkan? Teman kuliah lama yang lihat di Ancol menelepon. Andi, aku dengar gosip. Kalau benar hati-hati ya, keluarga kamu pasti marah. Aku panik dan cerita ke Budi. Dia marah besar, kenapa kamu diam saja dari dulu? Kami bertengkar hebat. Budi keluar apartemen malam-malam. Aku duduk sendirian menyesal. Mengapa diamku selalu jadi masalah? Pagi harinya Budi kembali dengan mata merah. Ma, aku terlalu emosi. Aku sayang kamu. Kami baikan tapi luka sudah ada. Ibu datang lagi ke Jakarta tanpa kabar. Aku dengar kamu dekat sama teman cowok. Ada yang lapor dari tetangga. Aku kaget. Budi sembunyi di kamar. Ibu bilangnya jangan sampai rusak nama keluarga. Aku diam lagi. Setelah ibu pulang Budi keluar dan bilang kita harus putus sementara. Aku menangis, jangan. Tapi dia pergi bawa tas kecil. Apartemen kosong. Aku sendirian dengan semua rasa bersalah. 2 bulan tanpa Budi terasa seperti neraka. Aku kerja seperti robot. Makan hanya mie instan. Malam aku duduk di balkon tempat semuanya mulai. Hujan lagi turun. Aku ingat kata-katanya dulu. Aku mulai tulis surat panjang di buku catatan tentang perasaan aku. Bahwa aku mencintainya, bahwa diamku bukan penolakan tapi ketakutan. Aku kirim ke nomor Budi. Tak ada balasan. Di Bandung ibu atur pertemuan dengan Sinta. Aku pergi karena terpaksa. Gadis itu baik tapi aku tak bisa. Pulang aku telepon Budi, aku nggak bisa tanpa kamu. Akhirnya dia angkat. Suaranya lelah, aku di Semarang urus ayah. Aku juga mikir banyak. Kami bicara lama. Budi cerita dia juga takut tapi rindu. Kami putuskan bertemu di Yogyakarta netral. Di Malioboro kami bertemu lagi. Pelukan pertama setelah lama terasa hangat. Ma, aku pergi, katanya. Aku bilang aku yang salah, diam terus. Kami jalan seharian bicara tentang mimpi. Budi bilang dia dapat proyek di Jakarta lagi. Kita coba lagi tapi lebih terbuka pelan-pelan. Aku setuju. Perjalanan pulang kami pegangan tangan di kereta. Aku merasa tumbuh. Tak lagi takut sepenuhnya. Kembali ke Jakarta kami pindah apartemen baru di Kemang lebih priat. Keluarga mulai curiga tapi aku belajar bicara. Ma, aku punya seseorang yang aku sayang, kataku lewat telepon ke ibu. Ibu diam lama lalu bilang, yang penting kamu bahagia. Bukan penerimaan penuh tapi langkah pertama. Di kantor aku minta dipindah tim. Gosip mereda pelan. 1 tahun berlalu. Hubungan kami semakin kuat. Kami buka usaha kecil desain interior bersama. Budi gambar, Budi aku urus keuangan. Di apartemen baru kami punya dinding penuh oto perjalanan. Malam hujan datang lagi. Kami duduk di balkon yang sama. Budi bilang, kalau dulu kamu bilang berhenti mungkin kita nggak sampai sini. Aku tersenyum, diamku adalah jawaban terbaik yang aku punya saat itu. Kami pernah ke Bali lagi. Kali ini lebih berani pegangan tangan di pantai. Keluarga Budi mulai terima pelan. Ayahnya sakit tapi senang lihat anaknya bahagia.
Di Bandung ibu masih harap aku nikah tapi tak paksa lagi. Masyarakat masih ada yang pandang aneh tapi kami tak peduli. Kami punya teman baru yang mengerti. Perjalanan emosional ini mengajarkan aku banyak. Bahwa cinta tak harus sempurna tapi harus jujur pada diri sendiri. Bahwa diam kadang adalah awal dari keberanian. Sekarang kami rencana liburan ke Labuan Bajo. Hidup terasa lebih ringan. Aku sudah tak lagi sembunyi sepenuhnya. Budi selalu bilang kamu kuat. Dan aku percaya. Benarkah bahwa diam saat seseorang bertanya apakah sudah melebihi batas selalu berarti persetujuan penuh dalam cinta, atau justru bisa menjadi kesalahan terbesar yang membuka luka tak terduga? Benar atau salah?